Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalvanisa Putri dari kelas 10-3. Kali ini saya ingin menjelaskan materi biologi tentang ekosistem. Selamat menyaksikan. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan antara komunitas dengan tempat hidupnya yang terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. Contohnya yaitu ekosistem terumbu karang. Komponen ekosistem ada dua, yaitu yang pertama komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari segala sesuatu yang tak hidup, contohnya cahaya, tanah, air, suhu, udara. Yang kedua yaitu komponen biotik yang terdiri atas segala sesuatu yang hidup, contohnya yaitu tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroorganisme. Berdasarkan cara memperoleh makanannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua yaitu organisme heterotrof, yaitu organisme yang memperoleh makanannya dari makanan yang telah dibuat oleh organisme lain, dikarenakan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya kupu-kupu menghisap madu yang ada di bunga. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan destrivora. Pertama yaitu produsen. Produsen yaitu organisme yang berperan dalam menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain. Contohnya yaitu tanaman berklorofil dan alga. Yang kedua yaitu konsumen, yaitu semua makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Berdasarkan tingkatannya, dalam rantai makanan, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1 atau primer, konsumen tingkat 2 atau sekunder, konsumen tingkat 3 yaitu tersier. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, omnivora, dan karnivora. Yang pertama yaitu herbivora, yaitu organisme pemakan tumbuhan, contohnya ulat, serangga, kambing, sapi. Yang kedua yaitu karnivora, yaitu organisme pemakan daging, contohnya harimau, buaya, singa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu omnivora, yaitu organisme pemakan segalanya, contohnya kera, tikus, dan ayam. Yang ketiga yaitu ada pengurai, yaitu mikroorganisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi bahan mineral kembali, contohnya yaitu bakteri dan jamur. Yang keempat atau yang terakhir yaitu detritivora, yaitu organisme yang memakan bahan organik kemudian diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil lagi, contohnya cacing tanah dan kumbang kotoran. Selanjutnya yaitu aliran energi. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem sehingga membentuk tingkatan trofik. Contohnya rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan elang. Yang kedua yaitu ada jaring-jaring makanan, yaitu jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terkait. Yang ketiga yaitu ada piramida energi, yaitu piramida yang didasarkan pada perhitungan jumlah energi tiap satuan luas yang masuk ke tingkat trofik dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan rangkaian perpindahan unsur-unsur kimia dalam ekosistem yang melibatkan komponen abiotik dan biotik. Terdapat 6 siklus yang terdapat dalam siklus biogeokimia, yaitu yang pertama siklus air, yang kedua yaitu siklus sulfur, yang ketiga yaitu siklus oksigen dan karbon, yang keempat yaitu siklus fosfor, yang kelima yaitu siklus nitrogen. Selanjutnya yaitu ada lingkungan. Yang pertama adalah ketidakseimbangan lingkungan. Lingkungan menjadi tidak seimbang karena faktor alam, bencana alam, dan faktor manusia, penebangan liar, pembuangan limbah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada pencemaran lingkungan, yaitu masuk atau dimasukkannya bahan pencemar ke dalam lingkungan dan menimbulkan gangguan pada makhluk hidup.
Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran benda radioaktif. Ketiga, yaitu ada upaya menanggulangi pencemaran lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan adalah dengan melakukan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi pemakaian bahan-bahan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu ada reuse, yaitu pemanfaatan kembali barang-barang bekas yang masih dapat digunakan. Yang ketiga yaitu ada recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang tidak dapat hancur oleh mikroba dalam waktu singkat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.